Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Kimia Teknik. Di sini kami akan mempresentasikan tentang komponen komposisi kayu. Di sini kami akan memperkenalkan diri dulu. Di sini ada Ali Setiawan, yaitu saya. Lalu ada Ali Gaufan. Halo. Ada Atar Ahmad Dafa. Halo. Ada Nurul Ilmi Hanif. Halo. Dan Rere Nur Fauzi. Halo. Ya. Di sini berikut adalah nama-nama kelompok kami. Pendahuluan. Kayu sudah menjadi bahan bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Berbagai macam produk yang berbahan kayu antara lain konstruksi bangunan, mebel, dan barang kerajinan. Saat ini, pemanfaatan kayu untuk tujuan tertentu masih berdasarkan kebiasaan yang diperoleh secara turun-temurun. Cara tersebut dianggap kurang tepat karena kayu memiliki karakteristik berbeda yang dapat menyebabkan fungsi kayu menjadi kurang optimal. Salah satu cara dalam penggunaan kayu untuk tujuan tertentu adalah dengan memperhatikan komposisi kimia dan tingkat keawetan kayunya. Ya, kita lanjut. Berikut komposisi kimia akan dibacakan oleh Komposisi kimia kayu. Komposisi kimia kayu terdiri dari bahan organik, polimer alami, dan ada penyusun utamanya. Untuk penyusun utamanya ada selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Untuk polimer alami ada polimer 97% sampai 99% dan ada polisakarida. Sedangkan untuk bahan organik terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Lanjut, Di. Menurut Sokanadi, Paris Setiawan, dan Saipullah tahun 2012, komposisi kimia 10 jenis kayu kurang dikenal menunjukkan kadar selulosa berkisar antara 42,03 sampai 54,95% lignin, 22,66 sampai 32,20% dan kelarutan dalam alkohol benzen 2,95 sampai 4,60%. Menurut Sumarni, tahun 2004, selulosa merupakan bahan utama sebagai makanan organisme perusak kayu, terutama serangga dari jenis rayap, sehingga semakin tinggi selulosa dalam kayu, maka kayu akan rentan terhadap rayap atau keawetan kayu jadi rendah. Sedangkan, menurut Martawijaya tahun 1996, nilai suatu jenis kayu keperluan konstruksi sangat ditentukan oleh keawetannya, karena bagaimana kuatnya kayu, penggunaannya tidak akan berarti jika keawetannya rendah. Menurut Sumarni dan Rolyadi 2002, perbedaan keawetan suatu jenis kayu terjadi karena organisme yang menyerang juga berbeda. Seperti suatu jenis kayu awet terhadap jamur pelapuk, belum tentu awet terhadap serangga maupun binatang laut. Menurut Jasni 2016, dari pengujian terhadap 57 jenis kayu Indonesia yang diuji dengan cara uji di bawah naungan tercatat 4 jenis termasuk kelas awet 1, 7,02%. 16 jenis kelas awet 2, 28,07%. 15 jenis awet 3, 26,32%. 3 jenis kelas awet 4, 5,26%. Dan 19 jenis awet 5, 33,33%. Memperhatikan hasil penelitian sebelumnya, ternyata masih banyak jenis kayu yang belum diteliti, baik komposisi kimia maupun keawetan alaminya. Dengan cara di bawah naungan penelitian perlu dilakukan pada jenis-jenis kayu andalan setempat. Oleh karena itu, di mata kuliah kimia teknik ini, kami akan membandingkan dua hasil penelitian mengenai komposisi kimia dan keawetan alami pada kondisi tertentu. Kata kunci, komposisi kimia adalah suatu bentuk materi yang memiliki komposisi kimia dan sifat karakteristik konstan. Keawetan alami
adalah suatu ketahanan kayu terhadap serangan jamur dan serangga dalam lingkungan yang sesuai bagi organisme yang bersangkutan. Naungan adalah berada di bawah suatu untuk menghindari panas hujan. Selulosa adalah molekul yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen dan ditemukan dalam struktur seluler hampir semua materi tanaman. Lignin adalah salah satu zat komponen penyusun tumbuhan. Komposisi bahan penyusun ini berbeda-beda bergantung jenisnya. Zat ekstraktif adalah komponen organik yang secara luas larut dan dapat diambil dari kayu dengan menggunakan pelarut dengan polaritas yang cukup tanpa mengubah sebagian besar karakteristik struktur sel. Ulang kali ya. Contoh ilustrasi berikut adalah contoh komposisi kimia, contoh selulosa, dan contoh lignin. Kelas keawetan kayu. Pertama, kayu menurut tingkat keawetannya. Yang menentukan keawetan kayu ialah daya tahan kayu terhadap pengaruh perusakan oleh rayap-rayap, oleh serangga, oleh binatang, ataupun juga pengaruh cuaca, baik kelembapan dan intensitas cahaya di lokasi tersebut. Parameter di bawah ini digunakan untuk menentukan tingkat keawetan kayu atau ketahanan kayu itu sendiri. Yang pertama, kayu ditempatkan di tanah yang lembab. Yang kemudian, nomor 2, kayu ditempatkan di tempat yang tidak terlindung, tetapi dia dicegah dari masuknya air ke dalam tempat penyimpanan kayu itu. Kemudian yang ketiga, kemudian yang dipelihara juga. Selain itu, diamati pula daya tahan kayu terhadap rayap dan serangga. Kemudian yang kelima, kayu dimakan rayap. Dan yang keenam, kayu dimakan oleh serangga lain, baik kumbang, bubuk kayu, dan jenis serangga lainnya. Nah, dari keenam parameter di atas, kayu digolongkan menjadi 5 tingkatan. Nah, angka pada tabel menunjukkan jumlah tahun kayu itu masih dalam keadaan baik. Berikut tabelnya. Untuk kayu tingkat 1, kalau diperlakukan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita bisa lihat yang diperlakukan nomor 1 8 tahun, kemudian diperlakukan dengan nomor 2 20 tahun, diperlakukan nomor 3 itu tahun tidak terbatas, dan seterusnya. Begitu pula tingkat keawetan kayu nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Untuk judul jurnal yang kami ambil, yang pertama ya komposisi kimia dan keawetan alami 8 jenis kayu di bawah naungan. Untuk tahun pembuatannya sendiri diterima tanggal 13 Desember 2016, kemudian direvisi tanggal 20 November 2017, setelah itu disetujui tanggal 1 Maret 2018. Autor kami untuk judul yang ini yaitu Bapak Heru S. Wibisono, Jasni, dan Waode Mulyastuti Arsyad. Untuk tujuan penelitian di materi ini itu untuk mempelajari komposisi kimia dan keawetan alami di bawah naungan 8 jenis kayu yang berasal dari Banten dan wilayah di Jawa Barat. Untuk judul jurnal yang kedua yakni komposisi kimia dan keawetan alami 20 jenis kayu Indonesia dengan pengujian di bawah naungan. Untuk tahun pembuatannya itu diterima 21 April 2016, kemudian direvisi 20 September 2016, dan terakhir itu dia disetujui 31 Oktober 2016. Autor kami untuk judul jurnal ini Jasni, Gustan Pari, dan Esti Rini Satiti. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, tujuan ini mempelajari komposisi kimia dan keawetan alami 20 jenis kayu dari berbagai daerah di Indonesia. Baik, ini untuk judul jurnalnya yang komposisi kimia dan keawetan alam 8 jenis kayu naungan. Kita bisa lihat bahan dan metodenya. Yang di tabel pertama itu jenis kayu yang digunakan pada penelitian. Kita bisa lihat daftarnya dari nama botaninya, kemudian suku dan lokasi diambilnya sampel kayu tersebut. Kemudian di tabel 2 kita bisa melihat klasifikasi keawetan kayu tersebut. Baik, pertama tingkat kerusakan kayunya berapa persen, kemudian diklasifikasikan dari tingkat kerusakan tersebut, apakah dia kelas 1, 2, 3, 4, atau 5. Kemudian ada keterangannya, awet, atau agak awet. Untuk judul yang kedua, yaitu komposisi kimia dan keawetan alami 2 jenis kayu Indonesia dengan penguji bawah naungan.
Untuk bahan dan metodenya sendiri, kita bisa lihat di tabel nomor 1, ini jenis kayu yang dipelajari dan digunakan pada penelitian. Bisa lihat nama-nama kayu lokal tersebut dari ladung, kemudian kita bisa juga lihat nama botaninya, dari mana dia sukunya, kemudian lokasi diambil sampel kayunya. Baik, kemudian di tabel yang kedua, kita bisa lihat kayu yang berdaun lebar di Indonesia. Kita lihat ada komponen kimia yang tadi sudah disebutkan oleh rekan saya, itu selulosa, lignin, zat ekstraktif. Untuk menentukan kelasnya sendiri, kita lihat dari tinggi, sedang, atau rendahnya kandungan seluloid. Itu melalui tingkat persen. Kemudian di tabel nomor 3, ada klasifikasi keawetan kayu. Dari kerusakan kayu, kemudian kita bisa menentukan kelasnya dari 1 sampai 5, kemudian deskripsi atau sangat awet, agak awet, tidak awet, atau sangat tidak awet. Jurnal yang pertama, komposisi kimia dan keawetan alami 8 jenis kayu di bawah naungan. Kesimpulan jurnalnya, kayu baros atau M. campaca mengandung holoselulosa tertinggi yaitu 75,64% dan terendah pada kayu pasang tariti atau L. elegan yaitu 60,19%. Kandungan lignin tertinggi terdapat pada jenis pasang tariti atau L. elegan yaitu 35,14% dan terendah pada jenis kayu kihiang atau A. procera yaitu 25,35%. Kandungan zat ekstraktif tertinggi terdapat pada jenis kayu cerai atau G. celebica, yaitu 4,47%. Terendah pada jenis kayu tangkalang atau L. roxburgh B, yaitu 1,55%. Uji keawetan 8 jenis kayu di lapangan menunjukkan bahwa hanya satu jenis termasuk kelas awet 2, yaitu jenis kayu pasang tariti atau L. elegan, dan 7 jenis termasuk kelas awet 5. Jurnal kedua, komposisi kimia dan keawetan alami 20 jenis kayu Indonesia dengan pengujian di bawah naungan. Kesimpulan jurnalnya, kayu jaha atau Terminalia arborea mengandung selulosa tertinggi yaitu 61,35% dan terendah pada kayu bambang lanang atau Michelia campaca yaitu 43,30%. Kandungan lignin tertinggi terdapat pada jenis kayu huru manuk atau Lychea monoplata yaitu 35,20% dan terendah pada jenis kayu cempaka atau Elmeria papuana yaitu 23,67%. Kandungan zat ekstraktif tertinggi terdapat pada jenis kayu bawang atau Azadirachta excelsa yaitu 7,87%. Terendah pada jenis kayu kandis atau Pentapalangium pachycarpum yaitu 1,52%. Uji keawetan 20 jenis kayu di lapangan menunjukkan bahwa 4 jenis atau 20% termasuk kelas awet 2, 6 jenis atau 30% termasuk kelas awet 3, 3 jenis atau 15% termasuk kelas awet 4, dan 7 jenis atau 35% termasuk kelas awet 5. Lanjut. Kesimpulan. Setelah membandingkan kedua jurnal penelitian dengan judul komposisi kimia dan keawetan alami 8 jenis kayu di bawah naungan pertama dan komposisi kimia dan keawetan alami 20 jenis kayu Indonesia dengan pengujian di bawah naungan 2, dapat disimpulkan bahwa objek penelitian untuk jurnal pertama masih tidak mewakili kelima jenis kelas keawetan kayu. Dikarenakan oleh objek penelitian yang terlalu sedikit dan asal jenis kayu yang berada di daerah yang sama. Pada jurnal kedua, hasil yang didapat cukup bervariasi dan mewakili kelima jenis kelas keawetan kayu, serta jenis-jenis kayu yang asalnya tersebar di beberapa daerah di Indonesia.
Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai komposisi kimia kayu. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.